Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan yang terpenting beribadahnya ditingkatkan, karena segala penyakit virus tidak akan ada apa-apanya dibanding kekuasaannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini adalah video pembelajaran pertama TIK yang Bapak buat untuk kelas 7 siswa-siswi SMPN 1 terbuka TKB Angkasa Pura. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa dengan khusyuk. Kita berdoa dengan khusyuk, berharap bumi kita segera pulih kembali dan kita bisa bersekolah lagi seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baiklah anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian atau siswa peserta didik harus bisa menunjukkan peralatan atau perangkat input pada komputer dengan tepat. Yang kedua, kalian juga harus bisa menunjukkan peralatan output pada komputer dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian juga harus bisa menyebutkan berbagai media penyimpan yang ada di komputer dengan benar. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dan langsung saja kita mulai. Sumber belajar kita selain internet, di sini Bapak sudah sediakan buku elektronik untuk kalian. Buku elektronik adalah buku yang bisa dibuka di komputer atau di laptop. Ya, ini dia bukunya. Kita sudah sampai di bab 3. Ya, langsung saja. Di sini bisa kalian lihat. Yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai pengertian apa itu alat input dan alat output pada komputer. Oke, kita perjelas lagi. Oke, kita zoom. Oke, di sini kita akan ada 5 item, namun kita akan bahas 3 saja. Yang pertama kita akan membahas alat input. Nah, di sini sudah ada pengertian dari alat input itu sendiri. Alat input itu adalah alat yang dapat menerima data atau instruksi. Berarti perintah, ya. Dari namanya sendiri input. In itu berarti masuk. Ya. Nah, itu berarti alat input adalah alat yang bisa digunakan untuk memasukkan data ke dalam sebuah perangkat komputer. Di sini ada beberapa contoh, ya, ada keyboard, mouse, scanner, dan kamera digital. Kita bahas lebih lanjut nanti. Selanjutnya, alat output yang harus kalian perhatikan di sini. Alat output itu adalah alat keluaran. Sesuai dengan namanya, out itu berarti keluar, ya.
Nah, alat-alat keluaran atau alat output itu adalah alat yang bisa menghasilkan sesuatu dari data yang telah diproses di komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh alat output. Oh, ada dua di sini, ada monitor dan ada printer. Ya. Nanti kita akan belajar kenapa dia disebut alat output, kenapa dia disebut dengan alat input. Nah, oke. Dan pembahasan yang ketiga tentang permanent storage atau media penyimpan. Itu akan dibahas di video selanjutnya nanti. Oke, kita akan bahas alat input dan alat output. Oke. Kalian bisa lihat di sini ada seperangkat alat sholat. Oh, bukan. Ini adalah seperangkat personal komputer yang terdiri dari CPU, ada monitor, keyboard, dan mouse. Oke. Lanjut. Nah, ini dia beberapa contoh peranti input yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada keyboard, atau di sini disebut juga papan bidai, digunakan untuk memasukkan data berupa angka, huruf, dan simbol. Bagaimana cara memasukkannya? Dengan cara mengetik papan bidai ini. Ketika kita mau mengetikkan sesuatu, di sini kita ketikkan sesuatu, misalnya nama kalian, alamat, dan sebagainya. Ketikan kalian akan tampil pada monitor. Oleh karena itu, keyboard disebut alat masukan karena dia bisa memasukkan angka, huruf, ataupun simbol ke dalam komputer. Akan tampil di monitor. Oke. Selanjutnya ada mouse di sini. Mouse itu bentuknya seperti tikus, makanya dinamakan dengan mouse. Mouse itu dalam bahasa Indonesia diartikan tikus, ya. Oke, mouse digunakan untuk mengendalikan kursor pada sistem operasi grafik. Jadi, mouse itu berfungsi seperti touchscreen. Kalau di HP kalian itu, kalau di HP Android, dia itu seperti touchscreen, ya. Nah, lihat ini ada gambar tangan. Nah, di samping CPU, di samping CPU. Nah, ini sedang Bapak klik, 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 klik. Nah, itu adalah mouse, ya. Jadi, mouse itu berfungsi untuk menunjuk segala sesuatu yang ada di monitor. Bahkan ada fungsi lain dari mouse, ya. Ada fungsi dari klik kiri dan klik kanan yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Oke, selanjutnya ada joystick. Nah, sebentar. Joystick ini digunakan untuk bermain game, ya. Pasti anak laki-laki sudah hafal apa itu joystick, ya. Untuk bermain game. Saat joysticknya digerakkan, tombolnya ditekan, ya, maka game atau permainan akan berjalan, ya. Selanjutnya ada mesin scanner. Scanner ini digunakan untuk menerima input berupa scan gambar dan teks. Jadi kalau kalian ingin atau kalian yang jago gambar, bisa menggambar, gambar kalian ingin dijadikan desain di komputer, ingin dimasukkan ke dalam komputer, ini bisa kalian scan. Nah, nanti gambarnya dimasukkan ke sini, kemudian aplikasi di komputernya dijalankan, maka gambar kalian akan pindah ke komputer. Nanti bisa dilihat di monitor, ya. Oke, itulah kenapa dia disebut perangkat input, ya, karena dia bisa memasukkan gambar ke dalam komputer atau monitor. Oke. Nah, selanjutnya
ada yang dinamakan perangkat output. Out. Kalian tahu out? Kalau yang sering bermain sepak bola pasti tahu out itu berarti keluar. Nah, perangkat output adalah perangkat yang menghasilkan sesuatu. Lihat langsung saja, di sini ada yang namanya monitor atau screen. Apa yang dihasilkan oleh monitor atau screen? Yang dihasilkan adalah gambar atau teks atau grafik, bisa juga video, ya. Nah, kenapa dia disebut perangkat output? Karena dia menghasilkan teks, gambar, dan video. Selanjutnya ada printer. Nah, printer ini bentuknya tidak seperti ini ya. Kalau yang zaman sekarang bentuknya berbeda. Ini mungkin printer yang lama, ya. Di lab, kalau kalian sering ke lab komputer, di meja kanopri di situ ada, ya, yang namanya printer berwarna hitam. Kemudian ada kertas di situ. Nah, kertas itu digunakan untuk mencetak. Mencetak apa? Bisa mencetak teks, bisa mencetak grafik, bisa mencetak gambar, bahkan foto bisa dicetak dari situ, ya. Foto yang ada di dalam komputer bisa dicetak dengan printer, makanya dinamakan peranti atau perangkat output, keluar, karena dia menghasilkan cetakan. Selanjutnya speaker. Sudah jelas sekali, speaker itu menghasilkan output berupa suara atau audio. Jadi kalau tidak ada speaker, ya, komputer kalian mungkin akan bisu, tidak ada suaranya, tidak ada yang keluar suaranya, karena tidak ada speaker atau pengeras suara. Nah, oleh karena itu speaker juga termasuk alat output karena dia menghasilkan suara atau audio, ya. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bapak, ya, mengenai alat input dan alat output. Kuncinya hanya dua, ya. Yang pertama, alat input. In itu masuk, berarti memasukkan data ke dalam komputer. Out itu keluar, berarti ada yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari perangkat komputer, ya. Jika memang penjelasan Bapak terlalu cepat, kalian dapat ulang-ulang atau kalian bisa ulang-ulang videonya. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Semoga bumi kita cepat membaik, kita bisa belajar lagi seperti biasa di kelas, bisa bercanda-canda, tertawa lagi bertemu di sekolah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.